Waktunya Mama bercerita. Persamaan jiwa dan menghargai diri sendiri. Martin lahir di kota Atlanta, Georgia. Kakeknya adalah seorang petani miskin. Ayahnya ketika muda sangat miskin, mengandalkan diri sendiri dan dengan tekun belajar. Ketika menjadi pendeta di sebuah gereja, ia masuk ke dalam komunitas kulit hitam. Masa kecil Martin tumbuh bahagia bersama orang tuanya. Dia tinggal di rumah besar yang luas, di rumah ada perabotan yang cantik, di depan pintu rumahnya terdapat jalan yang luas dan halaman rumput dengan tanaman hijau. Sebelum umur 6 tahun, Martin belum mengerti diskriminasi etnis. Temannya adalah anak berkulit hitam berambut keriting, juga ada anak berkulit putih berambut pirang. Mereka sering bermain gembira bersama di halaman rumput depan pintu. Tidak ada yang merendahkan satu sama lain. Ketika berumur 6 tahun, Martin akan masuk sekolah. Dalam hatinya sangat gembira dan bangga. Saat masuk sekolah, dia bangun sangat pagi. Demi dia, ibunya menyiapkan sarapan yang lezat. Tetapi oleh karena terlalu bersemangat, ia tidak menghabiskan makanan yang paling ia sukai. Setelah sarapan, ia dan ayahnya pergi ke terminal bus. Di sini sudah ada orang yang sedang menunggu bus. Di antaranya yaitu beberapa temannya yang berkulit putih. Mereka juga akan masuk sekolah. Bus telah datang. Mereka naik bus dari pintu depan bersama orang tuanya. Martin kecil masuk melalui pintu belakang bus bersama ayahnya. Setelah naik bus, Martin yang polos berlari menuju bus bagian depan, berencana pergi mencari temannya untuk bermain. Tetapi sopir bus itu menghentikannya dengan kasar dan berkata, "Makhluk hitam, turun setelah stasiun berikutnya." "Aku ingin pergi mencari temanku, tetapi mereka duduk di depan." Jawab Martin menjelaskan, "Tidak bisa, kamu hanya bisa duduk di belakang." "Mengapa?" "Karena kamu orang hitam." Ini adalah pertama kalinya Martin kecil mendapatkan perlakuan diskriminasi etnis. Dia telah mendapatkan luka batin yang besar. Malamnya, ayahnya melakukan pembicaraan yang panjang bersama Martin. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, di Amerika tidak sedikit tempat yang terdapat diskriminasi etnis. Orang hitam tidak bisa masuk ke sekolah yang sama dengan orang kulit putih. Tidak bisa makan bersama makan di restoran. Orang kulit hitam hanya bisa duduk di bagian belakang bus. Jika tempat duduk tidak cukup, maka tempat duduk tersebut harus diberikan kepada orang kulit putih. Dan lain-lain. Ayahnya berkata kepada Martin, bahkan jika hukum memaksa aku duduk di bus baris belakang, tapi pikiran dan hati selamanya berada di depan baris. Masalah yang dialami hari itu, Martin berubah menjadi lebih dewasa. Dia mengingat perkataan ayahnya, harus belajar dengan giat. Dia mengingat perkataan ayahnya, harus belajar dengan giat, rajin membuat pikiran dan hati terus berada di baris depan. Sebagai bahan renungan, tidak peduli warna kulit ataupun kondisi keluarga yang miskin, kita harus membuat pikiran dan hati diri sendiri sama dengan orang lain. Dalam hidup, kita pasti bertemu dengan ketidakadilan, tapi tidak peduli apapun tidak boleh mempengaruhi kita. Karena hati setiap orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Juga jangan memandang rendah diri sendiri. Asalkan percaya diri, maka orang lain juga sama menilai kita. Cerita diambil dari buku Sebenarnya Saya Sangat Hebat.